Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kalian sudah masuk di kelas 12. Qadarullah, kalian bertemu dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia. Setelah tamat pada jenjang pendidikan nanti, kalian tentu berharap akan segera bekerja, bukan? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, kalian perlu mengajukan permohonan melalui surat lamaran pekerjaan ke perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Jika belum, ayo belajar menulis surat lamaran pekerjaan melalui video ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa meminta kepada Allah supaya ilmunya dapat terserap dengan maksimal dan semoga pembelajarannya bernilai ibadah. Amin. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, akan Ibu sampaikan dulu tentang kompetensi dasar agar kalian tahu arah pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Selain kompetensi dasar, kalian juga harus tahu tujuan setelah kalian mempelajari di pertemuan ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang isi surat lamaran pekerjaan yang benar. Sebelum ke materi, coba perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Setelah kalian perhatikan, coba pengertian apa saja yang kalian ketahui tentang surat lamaran pekerjaan. Yuk kita kupas bersama. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran yang baik harus memerhatikan isi dan sistematikanya. Surat merupakan perwakilan diri dari pelamar. Dengan demikian, sebaiknya ditulis sebaik mungkin dan serapi mungkin. Selain itu, Ibu juga akan menjelaskan tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, jenis surat lamaran pekerjaan, dan fungsinya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikannya yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikannya. Surat lamaran pekerjaan bersifat pribadi dan formal ataupun resmi. Pribadi karena dibuat oleh seseorang. Formal atau resmi karena menggunakan bahasa resmi. Tujuan surat lamaran pekerjaan untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Surat lamaran pekerjaan juga dikategorikan surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana pelamar menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Dalam penyusunannya, pelamar perlu menyebutkan suatu sumber lamarannya tersebut di alinea atau paragraf pembuka.
Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada sumber, tentu saja tidak diperlukan menyebutkan sumber pada alinea pembuka. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup, disebut juga dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup, disebut juga model terpisah. Sekarang kita membahas tentang fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsinya adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan kehadiran surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima karyawan tersebut. Ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan kerja. Sebagai alat komunikasi artinya mengandung informasi yang sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Informasinya mengenai data dan identitas pelamar. Antara lain, terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Informasi tersebut sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Tujuan yang kedua, sebagai bahan pertimbangan, maksudnya sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagi informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Maksudnya, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamaran tersebut. Dari materi 31.1 mendapatkan rangkuman sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran kerja adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada instansi untuk mencari pekerjaan. Kedua, jenis surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan daftar riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup. Rangkuman ketiga, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan adalah tesis, argumentasi, dan penegasan. Rangkuman keempat adalah fungsi surat lamaran kerja sebagai alat komunikasi, bahan pertimbangan, dan bukti pelamar. Nah, sekarang materinya telah selesai. Di situ ada penugasan mandiri supaya kalian memperoleh pemahaman yang lebih tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang silakan kalian kerjakan dengan baik. Setelah kalian mengerjakan penugasan mandiri, insya Allah kalian akan lebih paham tentang surat lamaran pekerjaan. Hasilnya coba kalian koreksi sendiri dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Bagaimana anak-anak hasilnya? Sudah dikoreksi sendiri belum? Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah, pertemuan ini telah selesai dan semoga kita bertemu di materi berikutnya.